Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, namo buddhaya, salam sejahtera untuk kita semua dan salam harmoni. Di sini saya akan menjelaskan mengenai tugas logika pemrograman bintang bangun datar dalam C++ yang sudah saya buat. Sebelum itu, perkenalkan nama saya Putu Wicita Febriani dengan NIM 2211021024. Adapun tampilan tugas yang sudah saya buat sama seperti pada gambar di sebelah saya. Baik, saya lanjutkan ke penjelasan C++. Dimulai dari bagian 1, yang dimana ada include atau outstream. Bagian ini menyertakan header file atau outstream yang menyediakan fungsi-fungsi dasar untuk input dan output data seperti count dan chin. Kemudian bagian yang kedua ada using namespace atau std. Baris ini mendeklarasikan penggunaan namespace secara global. Namespace sendiri adalah ruang nama yang digunakan untuk mengkelompokkan identifier atau nama variabel, fungsi, dan lainnya. Hal ini untuk menghindari konflik nama. Maka penggunaan using namespace std memungkinkan saya untuk menggunakan nama-nama seperti count dan chin tanpa harus menyebutkan namespace std di setiap barisnya. Selanjutnya, bagian ketiga yang dimana terdapat int main. Fungsi main adalah titik awal program C++. Disinilah kode program akan mulai dijalankan. Kemudian ada bagian keempat yaitu deklarasi variabel. Baris-baris ini mendeklarasikan beberapa variabel. Yang pertama ada ijkl. Variabel ini disebut integer atau akan digunakan dalam loop dan perhitungan. Kemudian ada pilihan. Variabel integer ini untuk menyimpan pilihan pengguna dari menu. Kemudian yang terakhir ada kembali ke menu. Variabel karakter untuk menyimpan input pengguna apakah ingin kembali ke menu ataupun tidak. Baik, selanjutnya ke bagian kelima yaitu bagian loop do while. Loop do while akan terus menjalankan kode di dalamnya sampai kondisi kembali ke menu tidak sama dengan Y. Kemudian ada bagian ke-6 yaitu membersihkan layar. Baris ini menggunakan fungsi sistem untuk membersihkan layar konsol. Kemudian ada bagian ke-7 yaitu menampilkan judul program, yang dimana di dalamnya terdapat count yang fungsinya digunakan untuk menampilkan teks, angka, atau variabel ke layar. Kemudian baris-baris ini menampilkan judul program, kemudian nama pengguna, NIM, semester, dan judul dari programnya. Selanjutnya, bagian ke-8 yaitu meminta input perulangan. Baris-baris ini diminta untuk memasukkan jumlah perulangan yang ingin digunakan untuk membuat pola bintang. Nilai input disimpan dalam variabel i. Kemudian ada bagian ke-9 yaitu menampilkan menu pilihan. Baris-baris ini menampilkan menu pilihan kepada pengguna yang dimana menjelaskan pilihan yang tersedia ada 1-6 dan meminta pengguna untuk memasukkan pilihannya. Nilai input disimpan dalam variabel pilihan. Selanjutnya bagian ke-10 yaitu switch case. Pernyataan switch digunakan untuk mengeksekusi kode yang berbeda berdasarkan nilai variabel pilihan. Setiap case mewakili satu pilihan menu dan kode di dalam case akan dijalankan jika nilai pilihan sama dengan nilai case. Bagian ke-11 saya ambil dari contoh case 1. Yang dimana pada baris awal terdapat count yaitu data input. Baris ini menampilkan teks data input diikuti dengan nilai variabel atau i atau jumlah perulangan ke konsol. Ini menunjukkan nilai yang dimasukkan ke pola bintang. Kemudian ada count kedua atau menampilkan menu bintang dasar. Baris ini menampilkan teks menu 1 bintang dasar ke konsol. Ini menunjukkan bahwa kita telah memilih menu 1 atau bintang dasar. Kemudian ada count yang ketiga atau output. Baris ini menampilkan garis pembatas sama dengan untuk memisahkan antara informasi program dan output pada pola bintang. Kemudian ada for, J sama dengan 1, J sama dengan I, dan J++. Baris ini memulai loop for yang akan diulang sebanyak nilai variabel I. Variabel J digunakan sebagai variabel control loop. Kemudian ada count bintang. Baris ini di dalam loop for mencetak karakter bintang ke konsol. Kemudian ada count n. Baris ini menambahkan baris baru setelah pola bintang dicetak. Dan terakhir ada count selesai.
Baris ini menampilkan garis pembatas sama dengan untuk menandakan bahwa pola bintang telah selesai dicetak. Dan yang terakhir ada break. Pernyataan break digunakan untuk keluar dari case dan melanjutkan ke kode selanjutnya. Atau singkatnya, case 1 ini bertanggung jawab untuk mencetak pola bintang dasar, di mana karakter bintang dicetak sebanyak nilai variabel i dalam satu baris. Log4 digunakan untuk mengontrol percetakan karakter bintang dan memastikan jumlahnya sesuai dengan nilai input pengguna. Serta berlaku juga untuk case selanjutnya, yaitu case 2 dan 6, yang membedakan hanyalah bentuk bintang yang diminta. Sekian penjelasan saya dari tugas logika pemrograman bintang bangun datar yang sudah saya buat. Berikut adapun hasil dari tugas saya. Nah, itu saja penjelasan dan tampilan hasil tugas saya. Saya mohon maaf bila terdapat kesalahan maupun kekurangan. Saya ucapkan terima kasih dan saya tutup dengan Prama Santi. Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, namo buddhaya, salam sejahtera untuk kita semua dan salam harmoni.